Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proses negosiasi, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan pihak dalam bernegosiasi. Kami yang beranggotakan, yang pertama ada Aji Agustiawan dengan NPM 210017, kemudian Abidah Ardelia Belva dengan NPM 210018, kemudian Dita Dwi Nur Cahyani dengan NPM 210022, kemudian dengan saya sendiri Putri Raihandita dengan NPM 210032. Yang pertama ada proses negosiasi, di mana proses negosiasi ini yang pertama ada perencanaan dan persiapan, mengumpulkan data untuk menyusun argumen faktual yang mendukung keberhasilan negosiasi. Kemudian yang kedua ada menentukan aturan. Menetapkan aturan ini untuk menjaga fokus pembicara dan mengurangi potensi terjadinya suatu konflik. Kemudian yang ketiga ada pemaparan tujuan, menyampaikan argumen dengan bijaksana dan didukung oleh dokumentasi atau fakta yang relevan. Kemudian yang keempat ada tawar-menawar, mencari solusi adil dengan fokus pada masalah dan kepentingan, bukan pada posisi lawan bicara. Kemudian yang kelima ada menerapkan keputusan, memastikan keputusan tertulis dan ditandatangani untuk validitas resmi. Kemudian yang kedua ada praktik negosiasi, di mana yang pertama ini ada persiapan. Dalam persiapan ini sebelum negosiasi dimulai memungkinkan analisis, penawaran dan pencapaian tujuan secara lebih efektif. Kemudian yang kedua ada mendiagnosis struktur organisasi, di mana mendiagnosis struktur negosiasi fundamental ini pahami apakah negosiasi bersifat distributif, integratif, atau campuran, lalu pilih strategi yang sesuai. Kemudian yang ketiga ada mengidentifikasi dan mencari batna, ketahui apakah alternatif tersebut terbaik jika kesempatan gagal tercapai. Kemudian yang keempat, memiliki kemampuan untuk meninggalkan negosiasi. Tinggalkan negosiasi jika terjadi tidak kesepakatan atau tidak menguntungkan, atau bisa juga prosesnya itu tidak layak. Kemudian yang terakhir ada menguasai paradoks negosiasi utama, di mana ada beberapa poin. Yang pertama ada mengeklaim nilai versus menciptakan nilai. Kemudian yang kedua ada mempertahankan prinsip versus fleksibel terhadap aliran. Kemudian yang ketiga ada mempertahankan strategi versus pilihan baru. Kemudian ada jujur dan terbuka versus tertutup dan tidak transparan. Yang terakhir ada kepercayaan versus ketidakkepercayaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya praktik negosiasi yang keenam. Mengingat hal-hal yang tidak berwujud. Negosiator harus mengingat faktor yang tidak berwujud ketika bernegosiasi dan tetap waspada terhadap efek-efek potensialnya. Hal yang tidak berwujud sering mempengaruhi negosiasi secara negatif dan sering muncul di luar sepengetahuan negosiator. Yang ketujuh, mengelola koalisi secara aktif. Identifikasi koalisi yang mendukung, menentang, atau netral. Yang kedelapan, nikmati dan lindungi reputasi. Jaga reputasi karena dampaknya signifikan dan sulit diperbaiki jika rusak. Yang kesembilan, ingat bahwa rasionalitas dan keadilan bersifat relatif. Negosiator sering berada dalam posisi untuk mendefinisikan apa yang benar atau apa yang adil secara kolektif sebagai bagian dari proses negosiasi. Dalam kebanyakan situasi, tidak satu pun sisi yang menentukan apa yang benar, rasional, atau adil. Dan yang terakhir, yang ke-10, terus belajar dari pengalaman Anda. Refleksikan hasil negosiasi, dapatkan masukan, dan terus perbaiki keterampilan. Yang selanjutnya praktik negosiasi yang keenam. Mengingat hal-hal yang tidak berwujud. Negosiator harus mengingat faktor yang tidak berwujud ketika bernegosiasi dan tetap waspada terhadap efek-efek potensialnya. Hal yang tidak berwujud sering mempengaruhi negosiasi secara negatif dan sering muncul di luar sepengetahuan negosiator. Yang ketujuh, mengelola koalisi secara aktif. Identifikasi koalisi yang mendukung, menentang, atau netral. Yang kedelapan, nikmati dan lindungi reputasi. Jaga reputasi karena dampaknya signifikan dan sulit diperbaiki jika rusak. Yang kesembilan, ingat bahwa rasionalitas dan keadilan bersifat relatif. Negosiator sering berada dalam posisi untuk mendefinisikan apa yang benar atau
apa yang adil secara kolektif sebagai bagian dari proses negosiasi. Dalam kebanyakan situasi, tidak satu pun sisi yang menentukan apa yang benar, rasional, atau adil. Dan yang terakhir, yang ke-10, terus belajar dari pengalaman Anda. Refleksikan hasil negosiasi, dapatkan masukan, dan terus perbaiki keterampilan. Selanjutnya ada mengevaluasi kelebihan pihak dalam bernegosiasi. Yang pertama, menciptakan ruang untuk bernafas atau periode untuk mendinginkan situasi. Yang kedua, membangun kembali atau meningkatkan komunikasi. Yang ketiga, mengembalikan fokus pada persoalan-persoalan yang substansial. Yang keempat, mengobati atau memperbaiki hubungan yang tegang. Yang kelima, menetapkan batas waktu atau mengembalikan kembali negosiasi pada batas waktu yang telah ditetapkan. Yang keenam, menyelamatkan biaya permanen. Dan yang terakhir, meningkatkan tingkat kepuasan dan komitmen negosiator terhadap proses dan hasil penyelesaian konflik. Baik, yang selanjutnya yaitu mengevaluasi kekurangan pihak dalam bernegosiasi, yaitu ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu kurangnya informasi. Nah, kurangnya informasi yaitu yang pertama ada tidak mengetahui kebutuhan, prioritas, atau batas pihak lain. Yang kedua yaitu kurangnya pemahaman terhadap isu utama atau fakta yang relevan. Yang kedua yaitu ketidakmampuan untuk memprediksi alternatif jika negosiasi gagal. Yang kedua yaitu ada posisi tawar yang lemah, yaitu yang pertama tidak memiliki alternatif yang memadai jika negosiasi gagal. Yang kedua yaitu bergantung sepatutnya pada pihak lain untuk mendapat apa yang diinginkan. Dan yang ketiga yaitu ada kurangnya keterampilan negosiasi. Yang pertama yaitu ada ketidakmampuan untuk berkomunikasi secara efektif. Dan yang kedua yaitu tidak dapat mengontrol emosi. Dan yang ketiga yaitu gagalnya membaca bahasa tubuh. Dan yang terakhir yaitu strategi negosiasi yang lemah. Dan yang keempat yaitu ada ketergantungan emosi. Yang pertama yaitu membiarkan emosi pribadi. Yang kedua takut mengambil resiko. Dan yang terakhir yaitu terlalu cepat menyerah untuk menghindari konflik. Dan yang kelima yaitu ketidaktujuan, atau ya ada dua aspek juga, yaitu yang pertama tidak memiliki target yang jelas. Dan yang terakhir yaitu tidak memahami batas bawah atau batas atas. Baik, yang selanjutnya yaitu yang keenam, yaitu ketergantungan pada pihak lain. Ya, ada dua aspek. Yang pertama yaitu pihak lain memiliki kendali penuh atas sumber daya atau keputusan utama. Dan yang kedua yaitu ketergantungan pada perantara atau mediator yang mungkin memiliki kepentingan lain. Dan yang ketujuh yaitu kurangnya persiapan. Yang pertama yaitu tidak meneliti pihak lawan, latar belakang negosiasi, ataupun opsi yang tersedia. Dan yang kedua yaitu gagal mempersiapkan argumen yang kuat atau data pendukung. Yang kedelapan yaitu ada tekanan eksternal. Ada tiga aspek. Yang pertama yaitu waktu yang terbatas atau target yang ketat. Yang kedua yaitu tekanan dari atasan, kolega atau pihak ketiga. Yang terakhir yaitu ada ancaman kehilangan kesepakatan jika tidak segera membuat keputusan. Baik, yang selanjutnya yaitu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain. Kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain itu bisa disebut juga kemampuan negosiasi yang bagus. Nah, untuk kemampuan negosiasi
yang dapat mempengaruhi pihak lain, yaitu kita memerlukan keterampilan penting dalam berbagai konteks, baik itu bisnis, personal, dan diplomasi. Pengaruh ini berasal dari kombinasi teknik komunikasi yang tepat, pemahaman psikologi seseorang, dan strategi yang direncanakan untuk menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan, yaitu bisa dicontohkan semisal kita mempunyai perusahaan, nah kita itu akan bekerja sama oleh perusahaan lain. Nah di situ kita itu harus merencanakan strategi apa yang dapat dipakai untuk perusahaan lain itu bisa percaya kepada perusahaan kita atau bekerja sama dengan perusahaan kita. Nah itu memerlukan negosiasi yang sangat baik. Yang selanjutnya yaitu ada kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain. Ada beberapa kemampuan yang selanjutnya, strategi untuk mempengaruhi pihak lain itu yang pertama ada membangun kepercayaan, di mana kepercayaan adalah fondasi dalam negosiasi, di mana lingkungan yang penuh kepercayaan akan mendorong dialog yang terbuka, mempermudah pihak-pihak yang terlibat untuk berbagi informasi secara jujur, dan mempercepat tercapainya kesepakatan, karena hal kepercayaan ini dapat dibangun melalui konsistensi, transparansi, dan penghormatan terhadap komitmen yang telah disepakati. Yang kedua ada memahami kebutuhan dan motivasi pihak lain, karena sebelum memulai sebuah negosiasi, langkah baiknya untuk meluangkan waktu untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan motivasi pihak lain. Karena dengan wawasan ini kita dapat menyusun tawaran atau argumen yang relevan dan menarik bagi mereka, sehingga peluang untuk mencapai kesepakatan akan menjadi lebih besar. Yang ketiga ada menggunakan logika dan data. Data dan logika ini akan memberikan landasan yang kuat dalam bernegosiasi. Karena ketika kita berargumen, argumen kita akan didukung oleh bukti yang konkret seperti statistik, laporan penelitian, atau studi kasus. Hal ini akan membuat argumen kita sulit untuk ditolak, sekaligus meningkatkan kredibilitas kita di mata pihak lain. Selanjutnya ada teknik persuasi. Persuasi merupakan keterampilan inti untuk mempengaruhi pihak lain. Teknik ini mencakup kemampuan untuk menyusun pesan yang meyakinkan, memanfaatkan emosi secara positif, dan menghubungkan argumen dengan kepentingan pihak lain tanpa terkesan memaksakan. Yang kelima ada kemampuan mendengarkan aktif. Kemampuan mendengarkan aktif ini akan melibatkan lebih dari hanya sekedar mendengarkan saja, yang berarti ini benar-benar memahami apa yang dikatakan oleh pihak lain, menunjukkan empati, dan memberikan tanggapan yang relevan. Pendekatan ini akan menunjukkan penghargaan terhadap perspektif lawan bicara dan membuka jalan untuk komunikasi yang lebih baik. Yang keenam ada fleksibilitas dan kreativitas. Dalam negosiasi, fleksibilitas itu akan memungkinkan kita untuk beradaptasi dengan situasi yang berubah-ubah. Kreativitas akan membantu menemukan solusi inovatif yang dapat memenuhi kebutuhan kedua belah pihak, terutama dalam kondisi yang kompleks. Yang ketujuh ada mengolah emosi. Dalam mengolah emosi, kita tidak boleh hilang kendali akan hal tersebut, karena kemampuan kita mengolah emosi dapat digunakan untuk sebagai alat untuk mengakhiri suasana hati pihak lain, karena hal ini akan menciptakan kondisi yang lebih kondusif. Yang kedelapan ada menciptakan hubungan jangka panjang, di mana negosiasi yang berfokus pada hubungan jangka panjang akan cenderung lebih menghasilkan hasil yang lebih stabil dan menguntungkan. Hal ini termasuk menunjukkan komitmen untuk terus bekerja sama, menghormati kesepakatan, dan menghindari strategi yang merugikan kepercayaan. Yang kesembilan ada membaca bahasa tubuh dan sinyal nonverbal. Selain kata-kata, komunikasi nonverbal seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara dapat memberikan informasi berharga tentang perasaan atau niat pihak lain. Dengan memperhatikan tanda-tanda ini, dapat membantu kita untuk merespon dengan lebih efektif. Yang ke-10 ada BATNA atau Best Alternative to a Negotiated Agreement, di mana memiliki BATNA yang kuat akan memberi kita keunggulan dalam bernegosiasi. Dengan mengetahui alternatif terbaik jika kesepakatan tidak tercapai, maka kita dapat bernegosiasi dengan percaya diri. Hal ini akan memberikan tekanan yang sehat kepada pihak lain untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.